You know what's there? Waiting. Beyond that... Immortality! Take it! It's yours! A man wants to die. Halo guys, berjumpa kembali dengan gua di MR Film. Nah, kali ini gua mau ceritain sebuah cerita kuno turun-temurun sejak dahulu kala. Cerita ini tentang seorang petarung Yunani yang legendaris. Tak ada manusia lain yang mampu mengalahkannya. Di zamannya, pasukan Sparta adalah pasukan terkuat di alam semesta. Namun hanya dia, single fighter yang tak pernah kalah bertarung satu lawan satu. Dia adalah Achilles, sang legenda manusia yang tak terkalahkan di muka bumi. Namanya terukir dalam sejarah 1000 tahun lamanya. Konon Achilles tak pernah mau tunduk pada raja manapun, karena satu-satunya yang dihormatin adalah ibunya sendiri. Diceritakan dia sempurna ketika bertarung, tapi tak ada yang mengetahui dia tetap seorang manusia yang punya kelemahan. Di mana kelemahannya? Langsung aja gue mulai sejarah kuno ini. Ada seorang raja bernama Agamemnon yang sangat berkuasa di muka bumi. Agamemnon bercita-cita menguasai seluruh pasukan di muka bumi. Dia terus berperang untuk merebut kekuasaan raja-raja lainnya. Suatu hari Agamemnon akan berperang melawan raja lainnya. Tujuannya tentu saja untuk menguasai pasukan raja tersebut. Untuk menghindari pasukan kedua belah pihak mati sia-sia, Agamemnon menawarkan pertarungan antar prajurit terbaik. Jika Agamemnon kalah, maka dia akan pergi. Namun jika musuh yang kalah, maka kekuasaannya akan menjadi milik Agamemnon. Dipanggillah prajurit terkuat dari pihak musuh. Achilles! Dan ternyata Achilles nggak ada di barisan. Dia masih tidur manis dengan 2 selir pribadinya. Bangsat kan? Achilles bener-bener nggak bisa diatur oleh raja manapun. Dia bergabung dengan Agamemnon hanya untuk berperang ke seluruh dunia. Ingat, hanya untuk berperang, bukan tunduk pada Agamemnon. Achilles selalu datang saat semua pasukan menunggunya. Dia kemudian langsung bertarung dan dia menang hanya dengan 1 serangan. Wow. Is there no one else? Raja musuh kagum pada Achilles, namun Achilles tak peduli pada kekuasaannya. Di balik peperangan yang tadi, ada adik Agamemnon sekaligus Raja Sparta yang bernama Menelaos. Menelaos sedang mengadakan pesta perdamaian dengan kerajaan Troy. Sparta dan Troy telah berperang bertahun-tahun, namun Sparta tak pernah bisa menembus benteng pertahanan Troy. Sehingga Menelaos memilih berdamai dengan Troy. Dalam pesta tersebut, Raja Troy yang bernama Priam mengirim 2 anaknya ke Sparta. Mereka adalah Pangeran Hektor dan Paris. Hektor adalah pewaris kerajaan Troy. Sama seperti Achilles, dia adalah prajurit terhebat di Troy. Seluruh negeri mendengar cerita tentang Hektor yang berhasil membunuh seluruh musuh Troy. Tanpa Hektor, Troy hanyalah kerajaan besar dalam benteng raksasa. Dalam pesta tersebut, Pangeran Paris yang masih muda tertarik pada istri Menelaos. Wanita tersebut bernama Helen. Pada akhirnya terjadilah cinta terlarang antar 2 kerajaan besar tersebut. Bodoh amat, asal cewek cakep sikat bos. Pesta yang seharusnya menjadi perdamaian malah menjadi awal kehancuran kerajaan Troy. Saat Hektor kembali ke wilayahnya, Hektor dikejutkan dengan Helen yang ikut berlayar. Hektor marah dan hendak mengembalikan Helen ke Sparta. Bukan tanpa alasan. Hektor pikir kedua belah pihak baru saja berdamai.
Nggak mungkin kan jika kembali ribut hanya gara-gara wanita. Namun Paris menolaknya dan memilih bertarung dengan Menelaus jika sampai ketahuan. Paris mengira Menelaus tak akan pernah tahu istrinya dia bawa. Padahal seorang nelayan melihat Helen pergi dengannya. Di sisi lain, Menelaus yang mengetahui istrinya direbut oleh Troy memberitahu kakaknya. Menelaus mengajak kakaknya untuk ikut gabung berperang kembali dengan Troy. Agamemnon yang suka kekuasaan sangat setuju adiknya kembali berperang. Secara tak langsung, Agamemnon ingin menguasai Troy dengan pasukannya. Ini akan menjadi peperangan paling besar dalam sejarah Yunani saat itu. Agamemnon tahu Achilles tidak tunduk padanya. Namun dia tahu siapa yang mampu mengajak Achilles kembali bergabung dengannya. Tanpa Achilles, Agamemnon hanyalah seorang raja biasa dengan pasukan dari seluruh negeri Yunani. Diutuslah Raja Odysseus menemui Achilles. Odysseus adalah sahabat baik Achilles. Namun tidak seperti Achilles yang menolak tunduk pada siapapun, Odysseus tunduk pada kekuasaan Agamemnon. Odysseus lalu menemui Achilles yang sedang berlatih dengan saudaranya. Odysseus meminta Achilles bergabung dalam perang untuk kehormatan dirinya, bukan untuk Agamemnon. Odysseus bilang bahwa ini akan menjadi sejarah dalam Yunani. Siapapun yang memenangkan peperangan ini akan diingat ribuan tahun lamanya. Achilles kemudian pergi menemui ibunya. Dengan bijak ibunya berkata, "Jika kamu tidak ikut berperang, maka kamu akan damai. Namamu akan diingat oleh keluarga yang cinta padamu. Tapi jika kau pergi berperang di Troy, kau tak akan pernah kembali lagi padaku. Tapi namamu akan selalu diingat di dunia selama ribuan tahun." Achilles ada seorang yang mencari kehormatan. Dia ingin namanya dikenal oleh dunia. Dia tak peduli siapapun raja yang berkuasa. Yang dia peduli adalah semua raja tahu siapa Achilles. Achilles kemudian memutuskan untuk ikut berperang dengan pasukan kecilnya. Di sisi lain, Hektor dan Paris sampai di kerajaannya. Raja Troy yang bernama Priam menyambut kedatangan kedua anaknya dengan selamat. Raja Priam akhirnya bertemu dengan Helen dari Sparta. Gossips were right. Hektor sebenarnya telah menasihati ayahnya agar segera mengembalikan Helen ke Sparta. Namun ayahnya menolak dengan alasan ada dewa Apollo yang menjaga Troy dari serangan musuh. Hektor tak bisa melawan kata-kata ayahnya, walaupun dia tahu tak ada dewa ketika pasukan Troy mati di medan perang. Esok harinya pasukan Troy bersiap membuat benteng pertahanan di sekitar pantai. Hingga akhirnya lonceng pertanda musuh datang dibunyikan. Penduduk Troy berubah menjadi panik. Di seberang pantai terlihat ribuan kapal sudah datang. Namun yang aneh, melaju satu kapal kecil berisi 50 prajurit. Kapal itu ternyata milik Achilles dan anak buahnya. Achilles tak peduli pada Agamemnon. Dia hanya ingin bertarung secepat mungkin. Di sisi lain, Hektor bersiap dengan pasukannya. Dan dimulailah awal peperangan. There, waiting. Beyond that, immortality. Take it. It's yours. A man wants to die. Achilles dengan perkasa berhasil memukul mundur pasukan Troy dari bibir pantai. Achilles diingatkan oleh anak buahnya bahwa ada patung dewa Apollo yang melihat mereka. Anak buahnya takut terjadi hal buruk pada Achilles. Maka dengan yakin, Achilles memotong patung yang dia anggap sebagai dewa Apollo. Melihat patung Apollo ditebas oleh Achilles, Hektor kemudian datang dan menantang Achilles untuk bertarung. Namun yang mengejutkan, Achilles malah menyuruh pulang pangeran Hektor. Baginya lebih baik membunuh Hektor di depan ribuan pasukan agar mereka tahu siapa yang lebih kuat di dunia ini. Sedap coy. Hektor lalu kembali ke istana dengan penuh kekecewaan. Semua pasukan memuja Achilles sebagai pahlawan mereka.
Saat Achilles kembali ke tenda, ada saudara Hector bernama Briseis. Briseis ditangkap saat bersembunyi di dalam kuil Apollo. Namun dengan penuh kelembutan, Achilles malah ingin menjaga Briseis agar tetap hidup. Tanpa sepengetahuan Achilles, Agamemnon mengambil Briseis dari Achilles. Kemudian Achilles yang marah hendak membunuh semua orang demi Briseis. Namun Briseis menghentikan kemarahan Achilles. Achilles ternyata tunduk pada perkataan Briseis. Achilles lalu pergi dengan penuh amarah pada Agamemnon. Di balik benteng besar, para wanita Troy menangisi suami mereka yang tewas. Dalam pertemuan pejabat Troy, Paris mengatakan akan mengakhiri peperangan dengan menantang Menelaus. Yang masih hidup adalah yang akan mendapatkan Helen. Besoknya, Achilles menolak bergabung pada perang hari ini. Dia masih menyimpan dendam pada Agamemnon karena merebut Briseis. Di sisi lain, Hector telah bersiap menghadapi pasukan Agamemnon di depan benteng. Semua terkejut melihat puluhan ribu pasukan yang datang. Apakah Paris nanti bisa menang melawan Menelaus? Kedua belah pihak kemudian saling bertemu untuk menentukan permainan perang ini. Agamemnon lalu meminta Hector menyerahkan kekuasaan dan Helen padanya. Paris kemudian menantang duel Menelaus. Siapapun yang masih selamat maka dia akan mendapatkan Helen. Agamemnon menolak karena yang dia inginkan kekuasaan, bukan wanita. Namun Menelaus memohon agar dibolehkan bertarung demi harga dirinya. Melihat adiknya ingin balas dendam, Agamemnon kemudian setuju. Accept your challenge, and tonight I'll drink to your bones. Tak seperti Menelaus yang telah berperang bertahun-tahun. Pertahanan Paris tidak kuat, ayunan pedangnya tidak seimbang, pikirannya juga tidak fokus. Paris menjadi lawan yang mudah bagi Menelaus. Tak lama Paris mundur dari pertarungan, tak ada rasa malu. Sahwatnya aja yang gede, tapi gak punya kehormatan. Fuck. Namun Menelaus yang penuh dendam tetap ingin membunuhnya. Secara refleks, Hector membunuh Menelaus di hadapan seluruh pasukan Yunani. Akibat kejadian ini, Agamemnon marah besar dan mulai menyerang Troy. Achilles terus memantau dari atas bukit dan Hector terus memimpin strategi perang di luar gerbang. Hector kemudian terlibat pertarungan dengan seorang prajurit perkasa dari Yunani. Tak ada keraguan di mata Hector. Hingga akhirnya kisah keahlian perang Hector diakui oleh seluruh pasukan Yunani. Agamemnon kemudian terpaksa menyerah dan kembali ke pantai. Hari ini pasukan Troy berhasil pukul mundur Yunani dari gerbang pertahanan. Pada malam hari setelah kekalahan, Achilles merebut kembali Briseis dari tangan prajurit Yunani. Achilles kemudian merawat Briseis dengan baik. Nampaknya Achilles telah jatuh cinta pada Briseis yang berani pada prajurit. Namun pada malam hari yang sunyi, Briseis hendak membunuh Achilles yang tertidur. Achilles tahu Briseis tak akan mampu membunuh seseorang. Mereka berdua kemudian bercocok tanam dalam cinta yang mulai tumbuh. Karena cinta itulah Achilles memutuskan akan pergi besok dari Troy. Baginya peperangan udah gak jelas lagi tujuannya apa. Namun saudara Achilles menolak untuk pulang. Dia kecewa pada Achilles yang tak menghargai prajurit yang telah tewas. Pada saat subuh, pasukan Troy menyerang Yunani atas komando Pangeran Hector. Pasukan Yunani kesulitan melawan serangan yang tiba-tiba menghantam mereka. Tanpa Achilles ketahui, saudaranya mencuri baju perang miliknya. Dia menyamar sebagai Achilles sehingga pasukan Yunani kembali membara. Semua orang mengira itu adalah Achilles. Saudaranya terus berperang hingga akhirnya Hector menemuinya.
Mereka berdua kemudian terlibat duel maut. Semua pasukan berhenti bertarung dan menyaksikan dua legenda prajurit terbaik di masa itu. Namun tebasan pedang Hektor mengenai lehernya. Semua terdiam begitu mengetahui ternyata itu adalah saudara Achilles. Perang pun berhenti pada hari itu. Anak buah Achilles kemudian memberitahu kabar kematian saudaranya. Achilles yang sedih mendengar kabar ini lalu dendam pada Hektor yang telah membunuh saudaranya. Esok harinya Achilles bersiap membalas perbuatan Hektor. Di satu sisi, Hektor bersiap kedatangan Achilles yang pasti marah padanya. Achilles kemudian pergi sendirian untuk menantang Pangeran Hektor. Tanpa pengawal, tanpa sahabat, tanpa siapapun. Dia murka atas perbuatan Hektor. Hektor! Dia terus memanggil Hektor sendirian di depan gerbang Troy. Achilles berteriak hingga seluruh penduduk Troy mendengarnya. Sejenak Hektor berpamitan pada istri dan anaknya. Karena dia tahu Achilles adalah musuh terberatnya. Mungkin saja Hektor merasa dia akan mati hari ini. Hektor kemudian menjawab tantangan Achilles saat itu. Now you know who you're fighting. Pertarungan yang terjadi cukup seimbang. Hingga akhirnya Achilles mampu mengalahkan Hektor. Hektor pun tewas dengan terhormat. Bagi gua Hektor kalah sebagai pria sejati. Nggak kayak Paris, nafsunya aja yang gede, bangsat. Namun karena dendam, Achilles menyeret mayat Hektor ke tendanya. Pada malam harinya, Priam datang memohon mayat anaknya dikembalikan padanya. Priam datang sendirian, tanpa keraguan. Achilles malah kaget kedatangan Priam ke dalam tendanya nih guys. Achilles menghormati keberanian Priam yang datang padanya. Dia kemudian mengembalikan mayat Hektor padanya. Achilles juga mengakui bahwa Hektor adalah lawan yang paling berat dikalahkan. Briseis kemudian melihat Priam dan ikut bersamanya. You're free. Sebagai penghormatan, Achilles berjanji takkan ada pasukan Yunani yang menyerang 12 hari ke depan. Agamemnon yang mengetahui perjanjian antara Achilles dan Priam sangat marah. Namun Odysseus memberitahu bahwa dia punya rencana licik untuk menyerang Troy. 12 hari kemudian, Priam melihat pasukan Yunani telah pergi meninggalkan pantai. Yang Priam tidak ketahui, pasukan Yunani tidak pergi, tetapi menyiapkan strategi perang. Di pantai itu dibangun patung kuda oleh Yunani. Patung tersebut sebagai simbol pengakuan kekalahan perang. Priam kemudian membawa patung kuda tersebut ke dalam Troy. Padahal patung tersebut adalah jebakan Odysseus. Malam harinya keluar Achilles dan beberapa pasukan Yunani dari patung tersebut.
Mereka kemudian membunuh pasukan penjaga gerbang dan membuka gerbangnya. Peperangan secara tiba-tiba pun tak bisa diredam oleh Troy. Di sisi lain, Achilles tak ingin membunuh pasukan Troy. Dia hanya ingin membawa pergi Briseis. Achilles kayaknya kangen keringetan bareng sama Briseis, coy. Hai. Tibalah saat Agamemnon kemudian berhasil membunuh Priam. Tak lama, Agamemnon kemudian bertemu dengan Briseis. Agamemnon tak sadar Briseis menyiapkan senjata di tangannya. Tak lama kemudian, Briseis membunuh Agamemnon, raja dari raja-raja di dunia. Achilles kemudian melihat Briseis hendak dibunuh oleh pengawal. Namun dia berhasil menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian, si pengecut Paris datang dan memanah mata kaki Achilles. Diceritakan Achilles punya satu kelemahan, itu adalah mata kakinya. Achilles kemudian mati di hadapan wanita yang dia cintai. Nah itu dia guys, cerita yang terus diceritakan sepanjang masa. Tentang seorang manusia yang tak pernah kalah melawan musuhnya. Namun dia jatuh ketika cinta datang padanya. Wow. Sekali lagi guys, harta, tahta, wanita adalah 3 perkara penting dalam hidup seorang pria. Dari cerita ini kita bisa melihat seorang wanita mampu menghancurkan sebuah wilayah yang tak pernah mengenal kata kekalahan. Selama puluhan tahun Troy berdiri, tak ada satupun peperangan yang mampu mengalahkannya. Begitu pula dengan Achilles, ribuan orang telah dia bunuh. Tak ada raja yang mampu menguasainya. Namun wanita mampu melunakkan otot yang tegang. Pesan paling penting, kekuasaan tidak menjadikan Agamemnon menjadi abadi. Seumur hidupnya dia terus mencari kekuasaan. Namun dia mati saat meraihnya. Begitu pula pada Achilles, dia hidup untuk kehormatan. Dia pikir kehormatan adalah siapa yang paling kuat dan berani. Tapi menurut gua, dia terhormat ketika dia berhasil menghentikan peperangan secepat mungkin. Karena siapapun yang masih hidup akan terus menceritakannya. Bayangkan jika semua orang dia bunuh. Lantas siapa yang bakal ceritain Achilles? Betul gak sih? Bodo amat. Oke deh, sekian video gua kali ini dan gua ucapkan terima kasih telah menonton.